أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا
يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
إخوتنا بالقرآن واجعله لنا وإياهم إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Allahumma ij'alna ya Allah jadikanlah kami semuanya ya Allah kedua orang tua kami ya Allah istri dan anak-anak kami ya Allah jadikanlah keturunan kami ya Allah mimman ittaba'al Qur'an mimman ittaba'al Qur'an mimman ittaba'al Qur'an faqadana wa iyyahum ilal jannah فقادنا وإياهم إلى الجنة فقادنا وإياهم إلى الجنة ولا تجعلنا وإياهم ممن اتبعه القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lebih mendekat lagi akhirnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita langsung saja Al-Fatihah. 3 macam biasa, 3 macam minimalnya paling enggak supaya makin melotot lagunya. Pertama kita praktek yang lagu 1 2 3 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut bismillah lagu kedua dan 3 gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut alhamdulillah lagu pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, yang ketiga. Maliki yaumiddin. Yang pertama lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cakep, yang kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo 2 3 musnya. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut sampai alaihi lagu ketiga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 3 2 3 2 3. Alhamdulillah 2 3 antum saja dulu. Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut semuanya yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga mah Maliki yaumiddin. Mas Pandi. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nunjuk tapi datar yuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yang ketiga ihdinas, tiga ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi bersama, ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai tengah bagian sini. Silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi tiga, sekarang dua, tiga, dua, tiga. Sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Rendah apa datar? Datar. Datar loh, ulangi, ada sebagian yang rendah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersama ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Nah, tiba-tiba ngagetin. Iya, sama juga yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama yang samping ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 96 coba sini. Iyyaka silakan 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lumayan 95. Lebih dasar aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama tuh, ayo ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ghairil yang sebelah sini. Ghairil 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lumayan, ujungnya lumayan ada cekot dikit. Tuh 2 3 ghairil saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, masih unggul, beda satu aja dah. Alhamdulillah. Amin. Oke, materi kita tasnya sampai apa jemaah? Nikmati itu sudah atau belum? Sudah. Selanjutnya di situ apa? Macam-macam itu. Macam-macam itu kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam idgham. Apa arti idgham? Memasukkan atau kawin. Udah masukin aja dah. Idgham masuk. Pertama yang di situ idgham
Yang disebut apa? Yang pertama kita sesuaikan itu kok mutamasilain atau lain sama. Idgham artinya kawin masuk, mutamasilain artinya dua contoh, dua huruf yang satu misal. Misal kan ya. Misal artinya mutamatsilan diambil dengan misal. Ini atau mislain juga sama. Mislain misal, contoh huruf satu yang sama. Lain artinya lain ini dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Huruf apa itu Ustaz? Apapun hurufnya. Umpamanya ba mati ketemu ba. Yang penting syaratnya salah satunya mati, setelahnya adalah hidup. Entah fathah, entah kasrah, entah dhammah. Mungkin tak mati setelahnya tak hidup, atau jim mati setelahnya jim hidup, atau sin mati ketemu sin hidup, dan seterusnya. Kalau ada huruf yang satu misal, mutamasilain namanya atau misalnya satu contoh satu sama hurufnya, salah satunya mati, wajib diapain? Wajib diidgham. Dan namanya idgham mutamasilain, sesuatu idgham yang terjadi di antara dua huruf yang sama. Gampang ini ya. Sangat gampang. Umumnya ada dalam Al-Quran ini rib. Kemudian di sini ada bi. Nah, meskipun tidak ada tasdid, kita tahu ini wajib apa? Idgham. Berarti mendapatkan tasdid. Ini ijab qabulnya di sini. Meskipun ini nggak ada tasdid atau ada tasdid, sampean bisa baca. Bacanya bagaimana? Rib. Langsung seolah-olah ini langsung masuk. Masukin aja seolah-olah nggak ada. Di sini seolah-olahnya mbaknya udah gabung. Rib bi'asaka. Ayo semuanya. Rib bi'asaka. Contoh di situ apa, Bila? Contoh apa di situ? Apa Bila? Tola'at tazawwa'an tola'at. Oke, yang penting salah satunya mati, keduanya hidup. Walaupun harokatnya fathah Ustaz enggak jadi masalah, yang penting hidup. Hidup itu maksudnya fathah kasrah atau dhammah. Wajib apa ini? Idgham. Namanya idgham apa? Mislain atau kenapa mislain atau mutamasilain? Karena hurufnya sama. Jelas, gampang banget, ini anak kecil juga tahu lah. Kemudian idgham apa selanjutnya? Idgham mutajanisain. Ini yang tolong lebih fokus daripada yang pertama. Namanya juga mutajanisain, dari kalimat jin, nun sin, jenis. Satu jenis. Kali ini satu misal, mitlun, ini jenis. Idgham artinya masuk atau kawin satu jenis, karena satu jenis, satu madhab, satu makhorijul huruf. Atau saya terjemahkan, satu jenis di sini adalah satu makhraj sama. Makhrajnya sama, namun beda dalam hal sifat. Yang paling banyak terjadi dalam Al-Quran itu mutajanisan itu antara huruf ta dan ta. Pernah saya ingatkan, ta dan ta itu tolong dengan sangat diingat-ingat. Ta dan ta itu satu makhraj atau tidak? Satu makhraj. Di mana letaknya? Ujung gigi, gusi atas ketemu ujung lidah. Oke. Ini congor, di sini ada gusinya, lalu ditempelin ke yang ujung lidahnya. Ini ta dan ta, satu makhraj atau satu jenis, satu makhraj. Nah ini kan jelas, ini beda sifatnya. Dari kemarin sifatnya isti'la, mana yang termasuk isti'la? Dan ta tidak termasuk. Pernah kan udah dibahas itu semuanya. Kemudian hamesnya, dari segi hamesnya ada yang berbeda. Ini keluar nafas, ini tidak. Bagaimana dengan sifat yang lain, kolkolahnya? Mana yang kolkolah, mana yang tidak? Jelas.
mana yang isfal, mana yang tetet bongek kemarin sudah. Minimal beberapa sifat sudah kita sampaikan yang paling intinya. Oke, contoh di situ apa bila? Waqalat maaf kalau tulisan saya nggak bisa jelek akhir. Waqalat ada tak mati ketemu tok walaupun tidak ada tasydid. Kita tahu tak sama tok kata Ustaz satu makhraj, satu jenis. Nah, terus berarti kalau sudah satu jenis pasti ada harus diidghamin. Harus diidghamin. Itu yang penting untuk tahu satu makhraj atau tidak, itu dipelajari. Kalau satu makhraj, berarti ada unsur diidghamkan. Apalagi kalau satu makhraj, satu sifat, istilahnya mutamatsilah seperti tadi. Tak to, oke. Bedanya di mana kira-kira sifatnya jemaah? Di antaranya tak hamas, sa keluar nafasnya, kalau to ihdinas siratal enggak ada keluarnya. Minimal itu saja udah membedakan. Minimal antum sudah tahu sifat satu saja adalah hamas. Udah beda. Udah berarti idgham. Namanya idgham mutajannisain. Satu jenis satu makhraj beda sifatnya. Hanya saja pelajari lebih dalam. Lebih dalam ini tidak ada dalam buku tajwid yang lainnya. Saya tambahin itu ilmu dari Lurboyo itu dari Mbak Arwani yang doa di daerah Kudus. Ada tambahan istilahnya ada idgham tam. Ada istilah idgham naqis. Tertulis di situ kan jemaah? Sengaja saya tambahin. Idgham tam, idgham naqis. Idgham tam maksudnya tam adalah sempurna. Idgham mutajannisain yang jenis tam itu sempurna. Sempurna artinya seolah-olah ini benar-benar kawin seutuhnya. Seolah-olah tidak ada di sini waqalat to langsung benar-benar menjadi leket di sini. Paham maksud saya? Itu sempurna. Paham gak ini? Paham? Jawab paham tidak cepat selesai. Kemudian kalau naqis artinya kurang, kemarin sudah kita sampaikan secara muqaddimah. Naqis artinya kurang. Lah kurang apanya? Nanti ketika ada qalqalah yang tadinya itu d-nya dihilangin. Itu yang bacaan naqis. Lah khusus semacam ini jemaah, ketika lebih berat, lebih tebal yang belakang, tak sama to itu lebih tebal mana? To lebih berat mana? To. Jika lebih tebal, lebih berat yang to di belakang, makanya seolah-olah ini kalah. Hanya bisa tam saja. Bisa tam saja. Tidak boleh waqalat to. Jadinya enggak itu kok. Ini benar-benar seolah-olah kalah dengan yang tebal. Masuk saja. Waqalat to bersama coba yuk. Waqalat to. Oke, seolah-olah langsung jadi to. Ada contoh yang lain? Apa sih? Asqalat da'wa Allah. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma. Falamma dalam surah Al-A'raf asqalat da'wa Allah. Ini ada tak kemudian dal. Oke, satu makhraj atau tidak? Makhraj. Oke, udah satu makhraj udah ilmunya itu dikencengin dulu. Berarti harus ada itu kan di sini. Apalagi di sini udah hamsnya. Ini yang hams mana? Dal tidak. Oke, udah itu aja, enggak usah cedek. Ini yang lainnya udah satu sifat aja udah cukup. Data sama dal lebih tebal mana? Dal. Berarti ini boleh tam atau boleh naqis? Tam saja. Berarti ini seolah-olah tidak ada, langsung jadi seperti ini. Falamma asqalat da, langsung jadi da. 1 2 3. Falamma asqalat da'wa Allah. Coba bagian sini nih, aneh pengen dengar langsung. 1 2 3. Falamma contoh yang lain, contoh yang tebal depannya. Qul ya kafirun la abdu ma ta'bud itu loh.
Ma'abadtum. Oke, kemarin saya hanya murojaah abadtum. Oh, dal sama ta satu makhraj atau tidak? Satu, berarti harus ada yang seperti itu kom ini. Lebih tebal mana? Nah, kalau lebih tebal yang depan, boleh dua. Boleh sampai baca ma'abadtum sempurna atau ma'abad. Awalnya dal, rasanya dal, lalu keluarnya tum. Ma'abadtum. Coba semuanya yang tam dulu. Ma'abadtum. Oke, tak dua setelah tak dua. Sekarang yang nakis tuh 2 3. Ma'abadtum. Ada de-nya kayak salah. Jangan ada de-nya. De-nya dihilangin, makanya dikurangin. Tuh 2 3. Ma'abadtum. Oke, paham semua jemaah? Maka yang masyhur mana lebih ini yang nakis dan ketika menemukan. Ada contoh yang lain? Biar keluar lagi. Ada yang contoh lain? Nyontek masa lama banget ini? Hah? Oh, la'im basatta yadaka taqtulani dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-Maidah. La'im cerita tentang mobil Habil. La'im basatta, kok sama ta? Oh, satu makro, salah satunya mati. Oh, pasti itu kok. Walaupun kita tidak paham, tidak ingat idgham pisang goreng atau idgham bakwan itu nomor sekian. Yang penting tahu, oh ini idgham, kan gitu kan. Kemudian kalau udah tebal yang depan, berarti boleh 2 atau 1 saja. 2. Oke, coba saya ingin ngetes panjenengan sampai yang paling ganteng sekeluarga beliau. La'im basatta ini yang model tam coba. La'in basattam. La'in basatta. Oke, sampingnya lagi model yang nakis. Sambil. La'in basatta. Oke, la'in basat. To tetap kemudian keluarnya ta, ya. Kemudian ada yang lagi jemaah. Contoh selain tak dan to. Ini kan tak dan to memang paling banyak yang terjadi. Ada yang lain contohnya? Saya hapus jemaah. Irkam ma'ana. Di situ termasuk termasuk idgham. Ya, idgham apa? Mutajanisen, mutamathilan, mutaqariban atau apa? Mutajanisen. Masih ingat? Sama mim. Ba itu di mana? Bibir. Ya, bibir bawah apa bibir bawah? Depan. Bibir atas atau bawah? Dua bibir. Mim di mana? Oh, kalau udah satu makhraj tanpa mikir sifatnya dah, itu pasti idgham. Itu yang penting. Ini kan istilah kan nomor sekian aja. Ya, kemudian ada yang contoh lain idgham mutajanisen. Sebelum kita mutaqariban apa? Apa tampil? Dzalika. Di sini Kalau saya tutupin berhenti di sini ngos-ngosannya, berhentinya bagaimana? Tetap sa. Sa di mana? Sa itu di mana rasanya? Sa. Ujung lidah ketemu gigi atas, ujung gigi atas ya. Yalhas. Keluar nafas. Oke. Sekarang da. Di mana rasanya? Letaknya da di mana? Ujung lidah sama, bukan gusi. Gigi sama tadi. Loh, kalau ini sama, ujung lidah ketemu gigi atasnya. Oh, kalau udah sama makhrajnya berarti idgham. Tanpa bahas apa sifatnya beda atau tidak pasti harus idgham. Nah, kalau ingin menentukan namanya baru ini sifatnya beda enggak ya? Sa keluar nafas. La al ya ada nafas berarti sifat ini mutajanisan ini kan gitu. Bisa paham jemaah? Terakhir mutaqariban apa billah masih ada 10 jam. Enggak contohnya saja langsung.
Alam nakhluqukum. Salat. Idgham mutaqaribain ini adalah yang berdekatan, namanya juga qarib. Idgham yang terjadi di antara dua huruf yang berdekatan. Karena ini dua huruf yang satu jenis. Ini yang berdekatan. Hurufnya apa yang terjadi? Qaf sama kaf, kemudian lam, ra. Qaf sama kaf satu makharijul huruf tidak jamak. Satu atau beda? Bukan satu tapi dekat. Loh, bedanya apa? Kayaknya sama deh. Pangkal lidah sama-sama pangkal lidah. Namun kalau nempel sampai ini lalaan, langit-langit, ini gigi. Kemudian kalau pangkal lidahnya diangkat sampai nempel, jadinya apa? Qaf. Kalau diturunin dikit saja jadinya kaf. Berarti sama persis atau berdekatan. Bisa dipahami ya sekarang? Sama-sama dari pangkal lidah, tapi nempel tidaknya itu loh, nempel atas atau ke bawah dikit. Qaf kaf. Contohnya alam nakhluqukum. Qaf sama kaf sehingga sampai usah berdekatan. Pokoknya atau sama lah. Berarti harus idgham. Hanya saja idghamnya ini mirip idgham yang nakis tadi cara bacanya. Yang tadinya kita alam nakhluq, itu ku-nya dihilangin. Alam nakhluq. Qaf tetap qaf, kemudian keluarnya kum, ringan. Alam nakhluqukum 1 2 3. Alam nakhluqukum. Ketika di sini berapa harokat? Kencang salah. Di sini berapa? Alam nakhluqukum. Kalau gitu 2. Bukan, tapi berapa harokat? Sekedar apa ini? Tasdid itu apa? Ditekan sebentar saja, lengket saja. Alam nakhluqukum, bersama ulangi. Alam nakhluqukum. Terus apa yang lainnya? Waqur rabbi. Tidak mana? Yang tadinya waqul, di sini rabbi. Lam masih ingat? Di mana letak makharijul hurufnya? Karena semuanya kan seingat saya. Bagian apa? Ini dekat-dekat dola naro, setelahnya la na ro, dan seterusnya baru yang busi itu. Oke, kemarin surah apa yang terakhir jemaah? Menyingkat waktu. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sudah selesai atau belum? Sudah selesai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sebelah kanan saya 1 2 3. Inna a'tainakal kautsar. Inna kemudian a-nya di tengah. A'taina bersama semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Sebelah kiri. Fasholli li rabbika wanhar. 1 2 3 sebelah kiri. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar atau hal? Ha. Biasakan. 1 2 3. Fasholli li rabbika wanhar. Semuanya in. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep, alhamdulillah. Artinya apa Fifillah? Inna a'tainaka al-kautsar.
Oke, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar, nikmat yang banyak, nikmat katsir, nikmat yang banyak, nikmat yang katsirah ini di antaranya adalah telaga Kautsar. Bukan berarti telaga Kautsar tok berkecil, enggak ada yang lain. Maksudnya banyak nikmat di dunia. Dulunya Rasulullah yatim, ternyata dilindungi oleh Allah. Dulunya miskin, dikayakan oleh Allah. Yang tadinya dolam, bahada dan seterusnya akan ada. Ini telaga Kautsar di antara nikmat katsirah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa eling seolah-olah seperti ini. Hei Muhammad, eling, engkau itu sudah dikasih nikmat yang banyak, maka kewajiban setelah engkau menerima nikmat yang banyak dan dikasih oleh Allah yang banyak itu fasholli li rabbika wanhar. Maka bersyukurlah dengan cara apa di sini? Salat. Di sini kemudian Idul Kurban, oke, menyembelih kurban. Oke, kalau antum merasa dikasih rezeki oleh Allah, gaji bulanan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, jangan lupa salah satu bentuk syukurnya yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan inna a'tainakal kautsar adalah fasholli li rabbika wanhar. Salat jangan lupa. Banyak para pakar tafsir mengatakan salat di sini ya salat fardu 5 waktu itu. Imam Al-Qurtubi lebih-lebih ini menyinggung sholat Idul Adha. Meskipun di sini banyak sholat subuh maksudnya, pokoknya nggak bertentangan. Ini juga benar, ini juga benar. Imam Qurtubi lebih contohnya dimaksud adalah Idul Adha, kemudian wanhar. Jangan lupa, ketika antum merasa dikasih rezeki oleh Allah saat Idul Adha kok punya dana, jangan lupa bentuk syukurnya antum adalah dengan menyumbang hewan kurban. Kalau antum tidak melakukannya, belum dikatakan bersyukur. Alhamdulillah. Kalau udah mampu-mampu, insyaallah lanjut aja ya. Kemudian di sini sholat, kemudian sholat Idul Adha, kemudian menyembelih kurban. Umpamanya ada yang menyembelih kurban baru sholat, boleh nggak jamaah? Tidak sah, tidak sah. Karena mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa nyembelih kurban tidak sah sebelum sholat Idul Adha? Fasholli li rabbika wanhar. Urutannya seperti itu. Bisa dipahami jemaah? Ini sudah jelas. Makanya ketika Rasulullah SAW setelah sholat Idul Adha, pernah sholat Idul Adha, lalu Rasulullah ke rumah nyembelih kurban. Kemudian beliau mengatakan seperti ini, fima makna man shalla sholati wa nasaka nusuki, barang siapa yang sholat seperti sholatku Idul Adha, lalu kemudian menyembelih dengan seperti penyembelihanku ini, berarti itu adalah ibadah nusuknya, ibadah kurbannya, diterima sahnya. Nah, terus kemudian ada yang berdiri, ya Rasulullah, Abu Burdah namanya. Aduh, payah ya Rasul. Lah kenapa sampai Abu Burdah? Saking semangatnya. Kemarin kan engkau menyampaikan bahwa tidak ada ibadah, amalan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban. Saking semangatnya saya sebelum subuh aku nyembelih wajib sekali. Sebelum sholat dan sebelum sholat. Waduh, gimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW hanya mengatakan wadzalika lahmun, itu tetap daging biasa, bisa dimakan dan bisa disedekahkan. Namun pahalanya pahala sedekah biasa, tidak ada nilai ibadah kurban. Kalau saya nanya sah kurbannya tidak, namun sah sedekahnya, sedekah sah. Paham jemaah? Dan terus bagaimana kalau aku ingin menyembelih lagi? Wanhar, sembelihlah lagi oleh Abu Burdah. Ya Rasulullah, setelah pulang nyari domba-domba atau kambing, ternyata sudah habis, tinggal cemek-cemek semuanya jemaah. Tahu cemek? Tahu cemek? Ya, anak kambing usianya baru 6 bulan masuk ke 7 bulan lah. Yang lainnya sudah disembelih saking semangatnya tadi, yang tua-tua udah, yang kuel-kuel sudah. Tinggal cemek-cemek ya Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tetap sembelihlah walau jada'atan natani. Walau hanya usianya 6 bulan. Ini boleh. Nah, terus untuk yang lain tidak. Illa anta, kecuali hanya engkau saja yang boleh. Namun hadis ini dinasakh di lain hari Rasulullah SAW menyampaikan
La tadbahu illa musinna. Jangan sembelih hewan kurban yang kecuali usianya adalah musinna. Yang sudah poel. Gigitannya sudah ada, atau bahasanya kalau Imam An-Nawawi mengatakan usianya sudah genap sempurna setahun. Setahun untuk yang domba atau kambing. Illa an ta'sura alaikum, kecuali kalian sulit nyari, tinggal cemek aja namanya, atau dananya memang cukup untuk beli yang cemek saja, maka kata Nabi fadbahu jada'atan, boleh khusus kalian ketika keadaan seperti itu jada'ah. Nah, jada'ah itu banyak ada lugah yang mengatakan 6 bulan masuk ke 7 bulan. Ini dari segi usia. Bisa dipahami jemaah? Oke, alhamdulillah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu Muhammad SAW itulah yang dinamakan abtar, terputus. Ini mengenai Abu Jahal. Kila al-As ibn Wa'il, di mana ketika berbincang-bincang, ada orang Quraisy datang, sampai ngobrol sama siapa? Ini sama si Abtar. Nah, karena saat itu riwayatnya anaknya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah, anak kandung dari Khadijah Al-Kubra, telah meninggal. Orang jahiliyah dan orang Arab saat itu, jika ada orang yang ditinggal mati anaknya, itu dinamai Abtar. Makanya ini si Abtar. Maksudnya siapa tadi yang dimaksud? Rasulullah SAW. Untuk mencela dan dibalas oleh Allah yang benar-benar terputus dunia akhir dari rahmat Allah, bukan engkau ya Muhammad. Tenang saja, justru mereka yang mencela. Inna syani'aka huwal abtar. Saya tambahin sedikit akhirnya. Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala, di antara tafsir fasal lirabbikal har adalah kita ketika sholat meletakkan meletakkan kedua tangan sampai ke nahar seperti ini. Hanya saja dianggap oleh mayoritas ahli hadis yang disampaikan di situ sampai ke Ali bin Abi Thalib adalah hadis yang dhaif. Paham? Saya sampaikan. Ini ada dalam kitab Fathul Imam Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam. Ketika Allahu Akbar seperti ini, hanya saja mazhab ulama mengatakan ini dhaif. Nah, terus mazhab yang benar bagaimana? Antara pusar atau di atas pusar, antara dada dan pusar ini. Inilah yang mayoritas ulama. Imam Syafi'i di antara pusar ini dengan dada, Imam Hambali di atas pusar, di pusar persis atau di bawahnya persis boleh. Ada taifah kelompok tertentu yang seperti ini. Namun yang banyak ulama mengatakan tetap di pusar atau di atas pusar sendiri. Bisa dipahami jemaah? Ini tentang pasal yang khas. Tambah lagi atau tidak? Yang paling afdal apa? Badana. Rasulullah SAW badana. Biasa badana itu apa? Ada yang tahu? On. Kalau mampu sampai ya. Ya. Oke, bisa dipahami jemaah? Lanjut atau satu surat atau gimana? Cepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang sebelah sini, 1 2 3 ayat pertama. Tafadhal. Ara'aita sekarang ya. 1 2 3. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Lagu pertama, lagu kedua yang kiri. Pada 1 2 3. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Lanjut yang ketiga terus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjut yang pertama lagi. Fawailul lil musallin. Berhenti di sini boleh enggak jamaah? Seperti beliau seperti ini boleh enggak? Boleh. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh istri-istri Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang bacaan Rasulullah SAW, dan bacaan Rasulullah diceritakan ayatan, satu ayat. Nah, tapi di sini ada lam alif, jangan berhenti Ustaz. Ini maksudnya kalau memang keluar kuat nafasnya silahkan lanjut, tapi tidak jadi masalah. Berhenti di situ. Yang jadi masalah ketika fawailul lil musallin. Sudah, sadaqallahul azim. Itu yang enggak boleh. Paham?
Oke. Fawailul lil musallin. Lanjutin yang kesini yang kedua. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi itu 2 3. Alladzina hum yura'un. 3 lagi. Wa yamna'unal ma'un. Saya sampaikan dikit saja, 1 menit saja. Di sini ada celakalah bagi orang-orang yang musalli. Musalli, orang-orang yang sholat. Kira-kira ini pernah sholat atau tidak jamaah? Ketika disebut seperti itu. Hah? Sholat, bahkan sering sholat. Musalli ahli sholat. Seperti itu celaka bagi orang yang mabuk. Kira-kira sudah melakukan mabuk atau belum? Sama, celaka bagi orang yang sholat. Bahkan sering melakukan sholat. Sholat kok celaka? Oh bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan alladzina hum an salatihim sahun dalam sholatnya, lupa dalam sholatnya. Apa maksudnya? Ada 2 riwayat yang tentang arti ini. Pertama 1 menit saja jemaah. Ya Rasulullah, apa maksud daripada alladzina hum an salatihim sahun yang terancam kecelakaan, dan kecelakaan tidak diceritakan. Kecelakaan bagaimana tingkatannya? Rasulullah SAW menjawab yang pertama adalah alladzina hum yuakhiruna sholata hatta yakhruja waqtuha. Sudah paham artinya jemaah? Ngomong kan? Yaitu orang yang kebiasaan mengakhirkan waktu, akhir waktu sholat diundur-undur sampai keluar waktunya. Na'udzubillah min dzalik, mundur-mundur. Lah mundur-mundur waktu tapi tetap belum akhir, kemudian sholat gimana Ustaz? Tetap sah atau tidak? Sah. Namun fadilah awal waktunya hilang. Paham? Ini tidak termasuk, yang dimaksud adalah yang biasa mengundur-mundur waktu sampai keluar waktunya. Tetap aneh sampaikan, jangan terbiasa mundur-mundur. Itu godaan dari setan. Lama-lama nanti nanti sampai selesai waktunya. Jangan. Ini yang pertama. Kalau Ibnu Abbas ditambahi lagi waktu sholat, kemudian ketika keluar sholatnya tidak ada rasa penyesalan. Nah itu yang ditambahi dari maksud. Yang kedua adalah la yurja fi sholati khairun. Di mana maksud alladzina hum an salatihim sahun adalah ketika dia sholat, dia tidak mengharapkan kebaikan. Tidak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari sholatnya. Bahkan ya ta'ajjal, buru-buru, kayak ayat kepatok gimana ya? Ketika matok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jedul bapaknya gitulah. Yang benar-benar tidak menginginkan ada kebaikan, tomaninah, ketenangan dalam hati dan hikmah dari sholat, itu tidak inginkan. Itu udah hanya amalan begitu aja, rutinitas saja. Bahkan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kecepatannya itulah yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tak apa-apa dengan ini.